Yang kesembilan, kesejahteraan kru dan pemain. Jadi seorang sutradara itu harus bisa menjaga kesejahteraan kru dan pemainnya. Jangan sampai nanti di masa produksi itu sutradaranya malah bikin suasana makin keruh gitu. Karena kan ya dalam masa pembuatan film atau video kan semuanya akan lelah ya. Jadi baik sutradara, kru yang lain atau bahkan pemainnya itu pasti sama-sama lelah. Jadi harus saling jaga komunikasi, saling nyemangatin juga dan dijaga terus semuanya agar tetap sejahtera dari awal sampai akhir masa produksi. Ke-10, kontinuitas. Kita udah pernah bahas sebenarnya kontinuitas ini di pertemuan sebelumnya, tapi saya jelaskan lagi bahwa kontinuitas itu adalah seberapa konsisten gambar kita dari scene ke scene gitu. Jangan sampai nanti di scene A dia menggunakan jam tangan di sebelah kanan, tapi di scene B dia menggunakan jam tangan di sebelah kiri. Padahal itu masih di dalam satu waktu yang sama. Jangan sampai shot A dengan shot B itu beda. Itu penting ya, karena kalau kontinuitasnya tidak bagus, maka berarti sutradaranya kurang bisa mengawasi kru-krunya dengan baik. Yang ke-11, kerjasama dengan pemain dan kru. Nah, ini kerjasama yang dimaksud itu adalah kita koordinasinya itu bagus. Jadi komunikasinya bagus, ketika syuting, ketika action, itu juga syutingnya berjalan lancar. Ini untuk yang pembuatan film. Tapi kalau untuk pembuatan video biasa, paling ya krunya 2 atau 3 orang. Nah, itu ketika kerjasamanya bagus, maka hasilnya itu otomatis akan menjadi bagus juga. Karena dia akan bisa satu pikiran. Jadi memiliki visi yang sama sehingga menghasilkan gambar yang bagus. Yang ke-12, pengaturan peralatan. Nah, untuk pengaturan peralatan ini biasanya dipegang oleh kameramen, gaffer, boomer gitu ya. Karena memang pengaturan peralatan ini beda-beda gitu, jadi nggak harus semuanya paham. Bahkan terkadang sutradara itu bisa lupa dengan settingan alat gitu. Biasa kan sutradara dibantu oleh kameramen ya, yang mana itu mengatur settingan kameranya. Kecuali ya untuk FPS gitu ya, atau shutter angle itu mungkin sutradara sudah paham. Tapi kalau untuk hal-hal lain gitu ya, untuk pergantian lensa atau untuk settingan-settingan tambahan lainnya, biasanya itu yang mengatur adalah kameramen. Itu buat kamera. Kalau untuk lighting biasanya gaffer, dan untuk audio man itu biasanya ada boomernya juga, tapi ada yang bertanggung jawab untuk mengawasi alatnya. Yang ke-13, pengelolaan masalah. Nah, ini penting ya. Jadi ketika proses syuting pasti akan sangat banyak muncul masalah. Kita sudah mempersiapkan A, tapi yang terjadi B. Misalnya kita hari ini syuting outdoor, tiba-tiba hujan. Terus kita harus syuting di suatu hotel, tapi tiba-tiba hotelnya ada kerusakan atau memang harus tutup di saat itu. Nah, itu harus dicari solusinya. Jadi pengelolaan masalah ini sangat penting, harus diselesaikan dengan kepala dingin, jangan sampai terbawa emosi, karena sekalinya terbawa emosi nanti komunikasinya jadi kurang baik dan hasil akhirnya juga akan buruk. Baik, saya akan memberikan kesimpulannya ya. Jadi secara keseluruhan tahap pre-production dan juga tahap produksi itu saling melengkapi dalam pembuatan video atau film. Praproduksi memberikan fondasi yang kokoh dan rencana yang matang, sementara produksi mewujudkan visi tersebut menjadi kenyataan. Keduanya sama-sama penting dalam menciptakan video yang berkualitas tinggi dan berhasil secara artistik dan komersial. Pada intinya, ketika kita membuat suatu video atau film, pre-production itu penting. Jangan pernah lupakan masa pre-production ini, karena pre-production lah yang benar-benar menjadi fondasi video atau film kita. Ketika kita menyiapkannya dengan matang, maka pada saat produksi itu akan sangat mudah. Jangan sampai nanti di masa produksi baru dipikirin anggarannya berapa, terus kita mau syuting di mana, adegannya apa, bahkan dialognya tidak tahu, maka itu produksinya bisa hancur. Berikut adalah output pertemuan ke-6. Jadi silakan ya teman-teman itu dibaca ini untuk outputnya. Yang pertama, menjelaskan pentingnya tahap praproduksi. Yang kedua, menjelaskan pentingnya tahap produksi. Dan yang ketiga, apa keterkaitan antara praproduksi dan masa produksi. Silakan teman-teman kerjakan ya.
Baik, terima kasih sudah menyaksikan pertemuan ke-6 ini. Kita akan melanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.